Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 8 Padang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524010552. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 8 Padang untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan materi membiasakan berpikir kritis, Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Selesai. Akal. Nomor 2. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Ini pembiasaan kita di SMA Negeri 8 Padang. Kita baca ayat pendek Quran Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati alahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita ambil kehadirannya terlebih dahulu ya. Yang tersebut namanya bilang hadir. Alvino Restu, Areta Aurelia, Aulia Ramadhani, Aisyah, Davin, Divo Permana, Farel Perdana Putra, Gema Rahmat, Huriatul Rana, Jeffrey Nicholas, Chelsea Olivia, Juniati Sekar, Muhammad Fahri, Nola, Putri Anajemi, Regina, Reska, Sadewa, Syifa, Zaim. Dia hadir semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada yang absen. Baik, apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Di semangat hari ini ya. Baik Ananda. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang berpikir kritis, yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ini ada video pendek, silakan Anda tonton. Jumlah pengguna media sosial menunggak angka yang paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. Oke Ananda, kita telah melihat bersama, telah menonton bersama bagaimana pemutaran video tadi. Jadi awalnya tadi masalah BBM naik, padahal tentang KUHP. Jadi itu sangat jauh berbeda sekali. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan Ananda mengenai video ini? Coba kelompok 1 silakan. Ya. Oke, jadi agak bingung kan? Nah, agak bingung. Coba kelompok 2 silakan komentarnya. Saya Ustaz, awalnya saya kaget dengan saya Ustaz. Tapi setelah saya lihat sumbernya bukan dari akun resmi, saya tidak dapat mencari informasi dari sumber lain. Oke, mantap. Coba kelompok 3 silakan. Bagaimana? Saya Ustaz, saya sempat percaya Ustaz, tapi setelah dipikir lagi kayaknya beritanya menunjukkan. Iya. Mungkin itu hoax. Jadi saya coba baca komentar dan berita lain yang membahas hal yang sama. Jadi harus kita baca terlebih dahulu ya, kita dengar terlebih dahulu. Coba kelompok 4 silakan. Saya penasaran Ustaz. Saya ingin tahu siapa yang membuat berita itu dan apa tujuannya. Saya yakin saja dibuat untuk menipu orang. Oke, Ananda. Jadi bagus semua jawabannya ya. Ada yang bingung, ada yang merasa percaya, tetapi dilihat dulu kebenarannya. Jadi intinya Ananda, sebelum kita membaca, sebelum kita menyebarkan berita-berita yang terdapat di media sosial, terlebih dahulu kita saring terlebih dahulu dan kita baca. Baik.
Kemudian selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Kemudian yang kedua, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan tentang Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Keempat, membiasakan nilai yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kelima, menganalisis Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Terlebih dahulu, mari kita baca bersama-sama Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita mulai dari A'udzubillah. 1, 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita terjemahkan bersama. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta terjemahannya tentang berpikir kritis. Sekarang ini ada kosakatanya, arti perkata. Inna artinya sesungguhnya, fi dalam, khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, waqtilafi artinya dan pergantian, laili malam, wan nahar dan siang. La ayatin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab bagi orang-orang yang berakal. Kemudian 191-nya allazina itu artinya yaitu orang-orang yazkuruna yang mengingat Allah, tetap Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan khalqi tentang penciptaan, samawati langit-langit, wal ardi Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah Engkau menciptakan, haza ini semuanya batila
subhanaka faqina azabannar. Baik, itu arti perkata atau terjemahan kosakatanya. Sekarang kita buat 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Kelompok pertama yaitu tugasnya membaca dan menerjemah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian kelompok kedua yaitu mencari hukum tajwidnya. Yang kelompok 3 yaitu mencari isi kandungan. Kemudian kelompok keempat yaitu mencari penerapan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya. Semuanya ke depan ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dan menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, kami akan membacakannya. Dari auzubillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kelompok 1. Silakan duduk. Bagus. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan Quran surah Ali Imran beserta terjemahannya ayat 190 sampai 191. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh teman kita tadi menggugah keimanan kita dan bertambah hendak keimanan kita. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Ya, silakan. Kelompok 2 membacakan tajwidnya. Jadi bacakan ayatnya, kemudian nama tajwidnya dan alasannya. Dibagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil berikut ini, yaitu mengenai tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Silakan.
Iya, silakan. Ya. Terus. Selanjutnya ada as-samawati, bacanya itu Ya. Lanjut. Tulisannya wal-aq. Tulisannya alif Muhammadiyah. Alasannya karena alif lam bertemu huruf Muhammadiyah alga. Ya. Waqtilafi. Hukum bacaan ini. Ya, alasannya Ada alif turun sebelumnya berpangkat fathah. Terus. Satu kali lagi. Selanjutnya ada aladina, bacanya sampai karena ada yang cukup dan sebelumnya Tulisannya dia biru. Hukum bacanya mati ini karena ada waw sukun huruf sebelumnya berharakat lemah. Ya. Ia mau Waqumu daw. Hukum tajwidnya. jika didengar dan tembak rasanya tanwin bertemu huruf waw. Dah, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 bagus. Selanjutnya pada kelompok 3 isi kandungan Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai tentang isi kandungan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 Ya. yang mana akan dibacakan oleh David, saya dan juga Pada ayat 191 dijelaskan dalamnya ini juga bergantian malam dan segera merupakan salah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat ditentukan dan disebutkan oleh ulama atau orang lain belakang. yang kedua, pada ayat ke-191 menjelaskan ciri-ciri ulul albab, yaitu berzikir atau mengingat, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dan situasi apapun, mau berdiri dalam keadaan sehat, duduk ataupun berbaring dalam keadaan sakit. Yang kedua, tafakur, berpikir atau merenung, memikirkan dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. 3. Mereka meyakini bahwa segala ciptaan Allah SWT, baik langit dan bumi, tidak ada yang sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dijaga dengan baik. Nah, Sekian hasil presentasi kami. Maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan diskusi ini Ya, silakan. Satu, tidaklah menemukan informasi tanpa ditelusuri sebenarnya opsi asal tujuan. Ya. Dua, melakukan tabayun terhadap informasi. Tiga, berani bertanya dan mencari penjelasan. Empat, menganalisis sebab akibat dari suatu peristiwa. 5. Membedakan antara fakta ini. 6. Sering sebelum sering. Ya, sudah? Ya. Jadi kami. Waalaikumsalam. Silakan duduk tempatnya. Baik Ananda, kita telah membaca Al-Quran, Quran Surat Ali Imran 190 sampai 191. Terjemahnya sudah, kemudian tajwidnya sudah ya. Tajwid, isi kandungan, dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada penjelasannya, tambahannya. Berpikir itu berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis artinya berarti sifat tidak mudah percaya.
dan tajam. Kemudian berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercaya kebenarannya. Jadi oleh karena itu Ananda, kalau kita mempunyai akal pikiran, maka kita pergunakan sebaik mungkin. Karena akal pikiran kita itu yang akan membedakan kita dengan makhluk lainnya. Kemudian, langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir positif. Yang pertama, menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Jadi orang-orang yang berpikir positif itu diawali dengan pertanyaan terlebih dahulu. Isinya, tujuannya, dari mana asalnya. Kadang-kadang kita mendengar berita, kita telanjang sebanyak-banyaknya. Padahal kita tidak tahu, kita pun tidak di situ. Tanggalnya kita tidak tahu, tujuannya apa. Kita di mana lokasi kita? Tidak ada di situ, di tempat kejadian. Kemudian mengumpulkan informasi yang valid. Kita kumpulkan informasi, kita tanyakan kejadiannya di mana. Kemudian menganalisis masalah, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan menemukan solusi terbaik. Kemudian cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai siswa. Yang pertama, kritis terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Yang ketiga, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kemudian keempat, giat mengikuti ilmiah dan diskusi. Dan terakhir, memperbanyak membaca buku bacaan. Nah, ini manfaat berpikir kritis. Yang pertama, mengambil hikmah di balik semua ciptaan Allah. Semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat, menjadi orang yang visioner dan berpikir kritis, kemudian dapat mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah, dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal, mampu menyelesaikan masalah dan membuatkan keputusan dengan baik, dan terakhir tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita hari ini Ananda. Sekali lagi saya sampaikan, apapun berita yang kita terima, apalagi di media sosial, media cetak, media elektronik, apalagi di media elektronik ada WhatsApp, Instagram, Facebook, apapun itu yang ada dalam HP kita, apakah kita lewat teman, japri lewat teman, atau dalam grup WhatsApp, maka berhati-hati. Jadi saring dulu sebelum sharing. Nah, saring dulu, baru kita sebarkan. Kalau tidak paham, tidak ada ilmu tentang itu, rasa-rasanya tidak valid, tidak bagus, tidak usah dikirimkan. Lebih baik kalau kalau berita itu ragu, subhat, dalam bahasa agama subhat, ada syahwat. Kalau syahwat itu hati, perasaan. Sedangkan subhat itu pikiran. Kalau subhat, masalah pemikiran, tidak usah disebarkan. Karena kita tidak ada ilmu tentang itu. Dan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat apa yang kita sebarkan tadi. Apalagi di zaman sekarang ini, media elektronik, media cetak, sangat sekali berpengaruh dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita tonton video tadi. Padahal tentang kenaikan BBM. Nah, padahal di hoaxnya kan. Oleh karena itu Ananda, mari sekali lagi kita berhati-hati dalam menerima berita dari manapun sumbernya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.